ayat 8 yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Saad Murdi. Kami persilahkan kepada beliau. Terima kasih Pak Sigit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal akibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-haqqu min rabbika fala takuna minal mumtarin yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Azhani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kecepatan, dan nikmat lainnya yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah kita pagi ini bisa bertemu di Zoom Al-Azhani sebagaimana biasa di setiap pada subuh kita membahas ayat-ayat Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah Al-Hadid di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Rosida dan telah diurai bersama Pak Adil dengan tanya jawab tentang ayat-ayat ini. Kita lanjutkan pembacaan tadabburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Sadaqallahul azim. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Rabbmu. Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang mukmin. Al-Hadid ayat 8. Wa malakum la tu'minuna billahi wa rasulihi yad'ukum litu'minuna bi rabbikum. Litu'minu bi rabbikum. Mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Rabbmu? Itu dimulai dengan malakum. Jadi apa yang terjadi pada kalian? Itu Allah tidak langsung menghukum, tetapi Allah bertanya. Allah membuka ruang untuk berpikir sebelum menghakimi. Pertanyaan ini adalah pertanyaan inkari, maksudnya mencela. La tu'minuna billah. Mengapa kalian tidak mau beriman kepada Allah? Maka wa malakum la tu'minuna billahi itu secara zahir adalah pertanyaan. Hakikatnya adalah celaan ditambah pengingkaran yang keras. Makna yang tersirat, tidak ada alasan sama sekali bagi kalian untuk tidak beriman. Mereka tidak mau beriman bukan karena kurang bukti, tapi sikap hati mereka tidak mau beriman. Wa rasulu yad'ukum. Padahal Rasul mengajak kalian. Itu Allah menghadirkan bukti yang nyata. Ada Nabi, ada dakwah, artinya hidayah sudah datang ke hadapan kita, menunjukkan dakwah Nabi. Rasul sedang menyuruh kalian. Ini menjelaskan kondisi seharusnya kalian beriman karena dakwah Nabi. Panggilan Nabi penuh kasih sayang, penuh bukan paksaan. Ini menunjukkan Islam berdakwah dengan ajakan, bukan tekanan. Tujuannya adalah litu'minu birabbikum, agar kalian beriman kepada Rabb kalian. Itulah tujuan dakwah adalah iman. Kemudian waqad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Sungguh dia telah mengambil janji setiamu jika kamu dahulu orang-orang mukmin. Waqad akhadha mitsaqakum, maksudnya sungguh telah diambil perjanjian. Dan di situ mitsaqakum itu alat kepercayaan, maka di Indonesia menjadi perjanjian. In kuntum mu'minin, maka jika kalian benar-benar beriman, itu secara fitrah. Padahal perjanjian tauhid itu sudah diambil dalam alam ruh
Perjanjian dalam ruh itu dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz akhadha rabbukum min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala sahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an haza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan kamu dari tulang sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami dan kami bersaksi. Jadi kami melakukan demikian itu agar di kemudian hari, di hari kiamat, kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lemah terhadap diri kami. Nah, kemudian pada surah Al-Hadid ayat 7 bahwa berfirman itu kita diperintahkan untuk beriman. Bunyinya aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustahlafina fihi fa allazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu atau berimanlah kalian kepada Rasul dan kepada Allah dan Rasulnya. Berinfaklah kalian di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia berikan, menjadikan kamu sebagai penguasanya atau pemiliknya sebagai amanah. Maka orang-orang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah akan memperoleh pahala yang besar. Al-Hadid ayat 7. Kemudian Allah menegur, kenapa kalian tidak mau beriman? Ini menunjukkan bahwa tidak beriman setelah perintah adalah kelalaian yang serius. Dijelaskan dalam ayat yang kita bahas, ayat 8, wa malakum la tu'minuna billah wa rasuluhu wa rasulah wa rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Rabbmu dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang mukmin. Kemudian Al-Hadid dijelaskan pada ayat 9-nya, wallazi yunazzalu ala abdihi ayatin bayyinatil litukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang, yaitu Al-Quran, kepada hambanya, yaitu Muhammad, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya terhadap kamu Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Al-Hadid ayat 7. Kemudian surah Al-Bayyinah menjelaskan kepada kita adalah manusia diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Dalam surah Al-Baqarah ayat 21 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqqi wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minas nasi fabasyarhum bi azabin alim. Sesungguhnya orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, tanpa alasan yang benar, dan membunuh orang yang menyuruh berbuat adil, dan sampaikan kepada mereka berita gembira berupa azab dan yang pedih. Jadi kabar gembira itu adalah sindiran, azab yang pedih itu bukanlah kabar gembira, tapi digunakan kalimat kabar gembira. Itu harus kita berpikir. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 38 Allah berfirman, Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni hudam paman tabi'a huda ya badan tahidahula fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku,
tentu tidak ada yang rasa takut pada mereka, mereka tidak bersedih. Ayat ini telah menjelaskan kepada kita bahwa petunjuk telah datang kepada kita, maka kita tidak perlu bersedih dan kita ikutilah keimanan itu. Demikian penjelasan tadabbur dari surah Al-Hadid ayat 8. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas apa yang kita peroleh pagi ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Namun demikian apa yang disampaikan mungkin terjadi kekeliruan, mohon dimaafkan. Kepada Allah kami minta ampun agar pembicaraan kita diberkahi oleh Allah. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.